Halo dulur, selamat datang di Man United, channel fans MU paling netral, menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada kabar terbaru dan juga kabar baik yang menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Here we go. Aiden Heaven ke Manchester United. Berita eksklusif dari minggu lalu mengonfirmasi bahwa bek tengah berusia 18 tahun itu akan meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Manchester United. Pemeriksaan medis dipesan setelah dia menolak tawaran baru dari Arsenal dan Eintracht Frankfurt. Persetujuan secara resmi sudah disegel. Akhirnya setelah sekian lama kita semua menunggu siapa pemain baru yang akan didatangkan ke Manchester United. Ternyata jawabannya adalah Aiden Heaven. Pemain yang masih muda berusia 18 tahun dan dia berposisi sebagai center back dan juga back kiri atau left back. Menarik ini teman-teman ya. Ketika kita semua berharap Manchester United bisa mendatangkan pemain-pemain yang sudah jadi dengan harga yang lumayan mahal, para manajemen secara diam-diam terus mencermati dan mengamati pemain-pemain muda yang sangat potensial, pemain-pemain yang kiranya bisa dipoles lagi untuk beberapa tahun mendatang. Dan Aiden Heaven ini menurutku salah satu pemain muda yang memang layak untuk dipertimbangkan. Karena kalau kita melihat secara kualitas ya, pemain ini memiliki keunggulan di sisi kecepatan, antisipasi, duel-duel udara, secara positioning juga bagus, terus umpan-umpan long ball-nya juga lumayan oke, dan yang terakhir ketenangan dari sang pemain ini menurutku yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Mengapa para manajemen akhirnya tertarik untuk mendatangkan pemain muda ini. Dan kalau kita lihat ya, Aiden Heaven ini kan satu akademi dengan pemain muda yang baru saja bergabung dengan Manchester United, yaitu Sido Obi Martin. Nah, kasusnya pun sama. Sido Obi Martin awalnya dia tidak ingin memperpanjang kontraknya bersama Arsenal dan ingin mencari klub baru yang bisa membuatnya menjadi lebih berkembang lagi, dan akhirnya dia memilih Manchester United. Sepertinya Aiden Heaven ini juga sama seperti itu. Dia menolak untuk memperpanjang kontraknya bersama Arsenal dan lebih memilih untuk mencari klub baru yang memiliki potensi untuk masuk ke tim senior, ke tim utama. Bahkan selain Eintracht Frankfurt, kabarnya Barcelona juga sudah mengincar pemain ini. Tapi pada akhirnya Manchester United lah yang memenangkan perburuan pemain muda potensial dari Arsenal ini. Menarik ini ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, dibandingkan klub-klub lain di Premier League, Manchester United ini termasuk salah satu klub yang aktif dalam mengorbitkan pemain-pemain muda dari akademi. Maka dari itu kasus-kasus seperti ini menurutku hal yang wajar bagi pemain-pemain muda yang ingin mengembangkan, meningkatkan potensinya agar bisa tembus ke tim-tim senior, dan Manchester United adalah solusi terbaik. Apalagi di tangan manajemen yang baru, kepemilikan yang baru, menurutku ini menjadi langkah yang tepat bagi pemain-pemain muda. Di lain sisi, kalau kita melihat pelatih Manchester United saat ini, Ruben Amorim, ini merupakan tipikal pelatih yang bisa memoles pemain-pemain muda agar menjadi lebih maksimal lagi, agar lebih bisa meningkatkan lagi kualitas individunya, dan itu terbukti saat dia masih menjadi pelatih di Sporting Lisbon. Sudah terbukti beberapa pemain-pemain muda yang dipoles sedemikian rupa akhirnya secara kualitas sangat menjanjikan dan bisa dijual dengan harga yang mahal. Salah satunya Nuno Mendes itu ya, yang awalnya juga sempat diincar Manchester United, tapi akhirnya dia lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara soal Aiden Heaven ini kan pemain yang berposisi sebagai back tengah dan juga back kiri.
Tapi ya, kalau kita melihat berita terbaru tadi, pemain ini didatangkan untuk menjadi pelapis dan pesaing bagi Lisandro Martinez. Bayangkan, pemain yang masih berusia 18 tahun ditawarkan untuk masuk ke tim senior, ke tim utama Manchester United. Ini antara Manchester United memang nggak punya uang, atau memang Manchester United ini ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang potensial. Maksudku, di musim ini Lisandro Martinez ya kita tahu ya seberapa bagus kualitasnya. Dia termasuk salah satu pemain yang bisa improve lah. Bahkan dari atribut menyerangnya pun sekarang sudah oke gitu loh. Dalam satu musim aja sekarang dia sudah mengoleksi 2 gol dan 2 assist ya kalau nggak salah. Itu untuk pemain yang berposisi sebagai back udah luar biasa keren menurutku dari sisi atribut menyerangnya. Dan sekarang dia akan memiliki pesaing baru dari pemain muda yang masih berusia 18 tahun, yaitu Eden Heaven ini. Oke lah, secara kualitas dia cukup di atas rata-rata untuk pemain seusianya. Tapi kembali lagi, masalah-masalah pemain muda ini yang harus dihindari ya, terutama terkait mental, terus terkait kepercayaan diri pemain, terus tekanan yang akan diterima ketika bermain bersama Manchester United. Terus yang terakhir, pemain ini berkebangsaan Inggris, warga lokal. Jangan sampai ketika secara performa sudah mulai menunjukkan progres yang signifikan, dia menjadi star syndrome. Nah, penyakit-penyakit yang selalu ada di setiap pemain Manchester United di musim-musim sebelumnya. Maka dari itu, pihak manajemen, pelatih, staf, dan semua yang terlibat dalam mengembangkan pemain muda ini jangan sampai masalah-masalah sebelumnya itu terulang kembali gitu loh. Tapi kalau dari sini sih kita bisa melihat ya, pemain-pemain muda yang kemungkinan di musim depan ini akan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk tampil, untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemain Manchester United. Ada Eden Heaven ini yang baru didatangkan, terus yang kemarin Diogo Leon, pemain yang bisa mengisi posisi sebagai wingback kiri. Fisiknya juga luar biasa Diogo Leon, apalagi pemain dari Amerika Latin ini secara mental udah nggak perlu diragukan lagi. Terus ada Leny Yoro yang sekarang sudah secara perlahan tampil bersama tim senior. Terus ada Toby Collier yang mulai menarik perhatian para fans karena performanya yang cukup impresif. Bahkan kemarin dia juga menyelamatkan harga diri dari Andre Onana. Ini cukup banyak pemain-pemain muda, belum lagi yang kemarin baru dibeli di bursa transfer musim panas, Seko Kone. Terus ada pemain akademi dari Arsenal juga sebelumnya, Sido Obi Martin yang tampil ganas bersama tim akademi. Belum pemain-pemain akademi dari Manchester United yang lainnya. Ini sangat menarik menurutku untuk prospek kedepannya bagi Manchester United di 2-3 tahun mendatang. Sangat menarik dan sangat layak untuk dinantikan perkembangan dan progres dari pemain-pemain akademi. Dan semoga hal ini bisa benar-benar sejalan dengan visi dan misi antara manajemen dan juga pelatih Manchester United, yaitu Ruben Amorim, dalam mengorbitkan pemain-pemain muda dan bisa mengasah, memoles, dan juga meningkatkan kualitas individu dari para pemain muda dari Akademi Manchester United. Menarik ini ya, semoga Eden Heaven ini menjadi salah satu pembelian yang bagus, yang menguntungkan bagi Manchester United, baik dari sisi performa ketika berada di atas lapangan dan juga bisa mengangkat kepercayaan diri pemain-pemain lain ketika bermain bersama Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Casemiro terbuka untuk pindah ke AS Roma dan Manchester United bersedia membiarkannya pergi dengan status pinjaman sebelum jendela transfer ditutup. Kalau kita membicarakan
klub-klub di Serie A ya. Semakin kesini itu kepercayaanku itu semakin menurun gitu loh. Pasalnya pemain-pemain yang diincar, terutama Casemiro ini, men. Casemiro ini gaji per minggunya sekitar 350.000 pound sterling loh. Itu nggak akan mampu, Jo. Asrama pun aku yakin nggak akan mampu membayar gaji dari pemain ini. Bahkan setengahnya pun pasti akan kesulitan gitu loh. Dan peluangnya akan sangat kecil. Ya, nggak akan ada negosiasi lah. Mengingat waktu di bursa transfer ini sudah semakin mepet. Sedangkan pemain-pemain yang diincar kayak Casemiro, Marcus Rashford, ini pemain-pemain yang gajinya sangat tinggi. Pasti akan sangat sulit untuk terjual. Bahkan untuk dipinjamkan pun sulitnya setengah mati gitu loh. Makanya apa ya, mentok-mentok kok ya, ujung-ujungnya pemain-pemain seperti ini apa? Menunggu kontraknya habis sampai statusnya menjadi bebas transfer. Ya mau gimana lagi ya? Ini merupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan manajemen di era-era sebelumnya gitu loh. Ya nggak bisa dipungkiri, ini salah satu sisa-sisa dosa di musim-musim sebelumnya. Jadi ya harus bersabar aja manajemen yang sekarang dalam menggaji pemain, tapi nggak pernah dimainkan, nggak pernah terlibat di dalam setiap pertandingan. Enak, Jo. Aku tadi Casemiro di Rashford yo. Payu gak ngurus, wong aku bayaran akeh. Tambah enak, gak kesel, gaji tetap lancar. Ya inilah salah satu ketololan manajemen di periode sebelumnya. Tapi enggak sih, kalau Casemiro dilepas ke AS Roma kayaknya kemungkinannya sangat kecil, nggak mampu wis nggak mampu. Asli nggak mampu lur, enggak. Kemungkinannya sangat kecil. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United sedang melakukan negosiasi dengan pihak Leeds untuk Patrick Dorgu, tetapi tidak akan membayar lebih dari 30 juta pound sterling. Ya, kalau kita lihat kesepakatan antara Manchester United dengan Leeds ini masih berlarut-larut ya untuk Patrick Dorgu. Padahal sang pemain ini juga sudah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Manchester United, tapi pihak klub sangat mempersulit dan ya begitulah kalau klub-klub memiliki apa ya proses negosiasi dengan Manchester United pasti harganya akan lebih dimahalkan. Itu kalau misalkan Brighton yang beli atau Bournemouth 15 juta sudah diangkut itu Patrick Dorgu, tapi karena yang beli Manchester United 30 juta pound sterling loh, masih belum cukup untuk pihak Leeds. Wah, nggak tahu juga sih. Ini setiap hari beritanya juga masih belum ada kepastian. Memang kalau aku lihat hanya tinggal menunggu waktu saja ya. Mungkin nanti berada di angka 34 juta pound sterling itu plus bonus gitu. Tapi tetap menurutku itu terlalu mahal ya. Dan kalaupun memang benar-benar membutuhkan pemain yang berposisi sebagai wingback kiri sih, aku lebih prefer ke Alvaro Fernandes ya untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali gitu loh. Karena secara harga juga lebih terjangkau 16 juta pound sterling kalau nggak salah, daripada harus berlarut-larut menunggu Patrick Dorgu yang mana pihak Leeds juga mempersulit dari sisi harga. Ya mending dilepas saja, nggak usah dikejar lagi gitu loh. Manchester United harus bisa jual mahal gitu loh di proses bursa transfer. Oke lah, Alejandro Garnacho masih belum dilepas karena pihak manajemen ngotot tidak mau menjual pemain ini di bawah 60 juta pound sterling. Tapi ya gimana ya, kalau nggak jual pemain juga nggak bisa beli pemain gitu. Sulit men. Akhirnya ya pemain-pemain dari akademi, pemain-pemain yang masih muda itu yang didatangkan. Bahkan sejauh ini ya baru 2 pemain yang didatangkan ke Manchester United, yaitu Diogo Leon dan Aiden Even ini tadi. Itu pun dari pemain-pemain muda semua, bukan pemain yang secara market value 30, 50 juta, nggak ada. Pemain muda semua itu. Bahkan berapa harganya Aiden Even ini? Sekitar 320 ribuan gitu loh. Market value-nya. Masih murah banget, men. Masih murah. Dan itu ya salah satu kebijakan manajemen yang tetap harus kita apresiasi ya. Tapi kalau untuk Patrick Dorgu nih ya,
Kita tunggu sajalah untuk update selanjutnya seperti apa. Selama bursa transfer belum ditutup, ya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.